sebelum menjelaskan Abu Bakar dan ikhwah sekalian, harapan saya dengan izin Allah Subhanahu wa taala, saya dan antum sekalian bubar dari pengajian ini insya Allah membawa sifat siddiq ini. Karena ini target utama dan ini sifat luar biasa. Kalau antum milikin sifat ini, insya Allah antum jadikan ini sebagai pondasi menjalankan agama Allah, baik itu menjalankan perintah yang wajib ataupun sunnah, atau meninggalkan yang haram ataupun makruh, antum akan sangat tenang. Anda akan sangat tenang dalam mengerjakan perintah-perintah tersebut dan juga sangat tenang dalam meninggalkan larangan-larangan tadi. Merasa memang nyaman sekali dan merasa menikmati yang halal dan meninggalkan yang haram. Kenapa? Karena pondasinya adalah sidq. Bagaimana betul-betul sebagaimana Allah ceritakan. Apa itu sidq? Allah tekankan di dalam Al-Quran, surah Al-Hadid, urutan 57 ayat 19. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina amanu billahi wa rusulihi ulaika humus siddiqun wasyuhada'u 'inda rabbihim lahum ajruhum wa nuruhum walladzina kafaru wa kadzdzabu biayatina ulaika ashabul jahim. Terjemahannya, dan orang-orang yang benar-benar mengimani, meyakini keberadaan Allah dan seluruh rasul-rasulnya tidak terkecuali, sehingga apapun yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya tidak ada keraguan dalam mengimaninya dan menjalankannya serta mempraktekannya. Gak ada keraguan. Jenggot diperintahkan Nabi SAW langsung dilakukan, tidak ada keraguan. Sholat diperintahkan awal waktu, afdal azan, langsung sholat, tidak pakai peduli. Seseorang muslim harus disuruh tutup auratnya langsung, tidak pakai membantah, tidak pakai berfikir. Itu cirinya orang siddiq. Apapun, mau mengeluarkan uang atau mau mendapatkan pendapatan, ternyata kita khawatir itu adalah haram, bisa mengundang murkanya Allah, ditinggalkan seketika. Itu ciri siddiq. Orang yang benar-benar yakin kalau Allah larang, maka pasti berbahaya buat dia, dan kalau Allah perintahkan pasti baik buat dia. Itu asasnya. Kalau ini antum jadikan sebagai pondasi agama, itu luar biasa. Ini adalah derajat siddiq. Kata Allah, dan orang-orang yang telah mengimani Allah, yakin keberadaannya, dan mengamalkan semua apa yang Allah inginkan, serta mengimani seluruh rasul, mengikuti mereka. Mereka lah orang-orang yang siddiq. Dan juga yang dianggap jujur dan tadi ya, penuh dengan kepercayaan. Dan juga mereka akan menjadi saksi-saksi di hadapan Tuhan mereka nanti, dan mereka akan mendapatkan cahaya yang sempurna. Mereka akan mendapatkan pahala yang sempurna dan cahaya yang sempurna dari Tuhan mereka. Kata para ulama tafsir, cahaya ini adalah setiap orang melihatnya selalu merasa nyaman, selalu merasa dekat dengan Allah karena siddiqnya. Ya, jadi orang kalau siddiq itu, maka pada saat orang dekat dengannya selalu merasa dekat dengan Allah, selalu merasa dekat dengan surga, selalu berpikir akhirat, selalu menganggap remeh semua dunia dan kecil apapun yang berhubungan dengan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sungguhnya orang-orang yang kafir sebaliknya, kafir kepada Allah dan Rasul-Rasul, serta membohongkan ayat-ayat. Gak ada surga, gak ada itu alam barzah. Siapa yang bilang orang kalau ibadah itu dapat pahala banyak, sekian gunung, sekian ini dan seterusnya. Siapa yang bilang orang kalau kena maksiat itu lalu dihukum oleh Allah. Subhanallah, saya kemarin tabligh akbar di Makassar. Saya ngisi tema tentang kenalilah Tuhanmu kau akan bahagia. Pada saat saya jelaskan ikhwas sekalian, itu ayat atau hadis Nabi SAW tentang penciptaan langit, 7 lapis langit dan sampai Sidratul Muntaha, bagaimana besarnya Allah Azza wa Jalla, bagaimana besarnya singgasana. Itu ada yang bertanya, ya, mengatakan, dari mana anda mengetahui bahwasanya langit itu seperti itu tadi yang diceritakan, dan bagaimana bisa anda mengetahui ada Sidratul Muntaha, kemudian ada arsy-Nya Allah, dan Allah itu ada. Apakah anda pernah ke sana? Begitu pertanyaannya. Luar biasa ini. Lalu saya bilang, yang dari tadi saya jelaskan 2 jam ini tentang Allah Azza wa Jalla ada, Nabi SAW yang sampaikan ayat-ayat Al-Quran. Apakah anda masih bertanya lagi, saya apakah pernah kesana melihatnya? Sama saja dia mengatakan, saya tidak percaya, gitu kan? Ya kalau anda nggak percaya silahkan. Ini orang jelas lawannya siddiq tadi. Sidq itu, apapun yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya, apapun, tidak mungkin kita ragu, nggak boleh ragu. Sebagaimana nanti kita akan ambil dari pelajaran Abu Bakar radhiyallahu anhu yang luar biasa dalam, memang orang nomor 1 dalam orang yang mendapatkan gelar siddiq dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah, dan orang-orang yang kafir tidak meyakini dan membohongi ayat-ayat kami, maka mereka lah penghuni api neraka. Sebaliknya, tambahan juga ikhwah dan akhwat sekalian rahimani rahimakumullah, bahwasanya orang yang mencapai tingkat siddiq ini,
adalah orang-orang nanti akan diberikan surga tertinggi di akhirat nanti. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam surah An-Nisa urutan 4 ayat 69. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was siddiqin wasyuhada'i was salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Yang kurang lebih artinya, barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, semua yang Allah katakan dibenarkan, diamalkan, dipastikan tidak ada yang benar kecuali itu, dan juga diperintahkan oleh Rasulnya Muhammad SAW dipastikan benar, dan dia bangga dengan penampilan Islamnya, dengan makanan Islamnya, minuman Islamnya, ekonomi Islamnya, dengan politik Islamnya, semua dibenarkan, maka mereka lah orang-orang yang mendapatkan nikmat. Allah berikan nikmat dan Allah gabungkan mereka bersama dengan para nabi-nabi. Dan kata para ulama tafsir, nabi-nabi memiliki tempat di Firdaus, surga Firdausil A'la yang tertinggi. Lalu Allah SWT sebutkan, ya, selain nabi-nabi yang akan mencapai derajat itu adalah orang yang datang setelah nabi, minan nabiyyin langsung was-siddiqin, dan orang yang membenarkan semua dan yakin serta bangga dengan itu. Memang kita bangga. Dan ini memang ikhwas sekalian, saya pilih tema ini luar biasa, saya dapatkan krisis kebanggaan muslimin sekarang terhadap agama mereka. Kita lihat seorang muslim tidak ada bedanya dengan orang kafir dari sisi pakaiannya, dari sisi cara bicaranya, tata bicaranya, makanan, jenis makanannya, usahanya. Berapa banyak orang subhanallah tidak bisa dibedain dari penampilannya antara muslimah dengan non muslim, muslim dengan muslimah. Padahal kalau kita datangkan seseorang Nasrani, laki-laki, kita berikan kepada dia kopi atau baju koko atau sebuah simbol Islam misalnya, pakaiannya. Kemudian kita datangkan seorang Nasrani laki-laki yang lain, lalu tanya dia agama apa orang itu, spontan dia akan mengatakan Muslim karena ada simbolnya. Kalau orang siddiq, dia yakin bahwasanya pakaian ini yang Allah katakan walibasut taqwa dzalika khair, ini pakaian yang ada simat, ada contoh, ada ciri ketakwaan adalah yang paling baik. Orang tahu, oh ini orang dekat dengan Allah. Dan saya yakin subhanallah, orang kalau menggunakan baju koko dengan kopiah, kalaupun ada perempuan nakal, ya, yang biasa mengganggu laki-laki, dia tidak akan berani mengganggu orang itu karena pakaiannya. Lalu kenapa kita lari dari pakaian itu? Gitu kan? Kita malah tidak bangga. Berapa banyak orang subhanallah muslimin, ya, atau kita datangkan misalnya perempuan Nasraniyah, ya, suruh pakai jilbab 5 menit saja, panggil Nasraniyah perempuan yang lain, tanya orang itu agama apa, maka dia akan mengatakan itu muslimah, ada simbol. Tapi syaitan menghiasi sebagian orang yang tidak punya sifat siddiqah, nggak ada sifat siddiqnya ini dalam dirinya, maka syaitan mengatakan untuk apa kau pakai jilbab, maka tidak ada bedanya antara dia dengan wanita kafirah, sama saja. Cuplikan yang selalu dilihat, didengar oleh kupingnya, ditatap oleh matanya, semuanya berbau orang-orang non-muslim. Film-filmnya semua Hollywood, Bollywood, dan yang semua berhubungan dengan tontonan terhadap aurat, lagu-lagu yang menjauhkan dia dari Al-Quran, semuanya jauh, semuanya jauh. Cerita-cerita kosong, balas dendam, narkoba, mencuri istrinya orang lain, dan beragam macam hal, perselingkuhan dan seterusnya. Ini yang menjadi simbol di rumah orang-orang Islam sekarang. Tidak ada pengajian, tidak ada tilawah Al-Quran. Lalu kemudian mereka mau mengkhayal anaknya hafal Quran. Dari mana ikhwah dan akhwat sekalian? Dia sendiri gak pernah sentuh Al-Quran, gak pernah dengar ceramah di rumah. Antum berapa kali saya jelaskan dalam pengajian saya ikhwah. Ini masih kronologis semua ya. Saya bilang, kalau saya pribadi, kadang-kadang sehari di Jakarta, saya bukan membanggakan diri, cuma berbagi ya. Pada saat saya punya pengajian 4 hari, 4 kali jadwal sehari. Dari pagi kadang-kadang sampai malam ikhwah. Dari pengajian saya isi 2 jam, kemudian pulang menuju ke pengajian yang kedua. Di mobil itu sejam atau setengah jam, atau 45 menit, atau kadang-kadang sampai 2 jam jaraknya. Itu saya dengarkan lagi ceramah, baik ceramah saya, baik tilawah Al-Quran, baik ceramah asatidzah, teman-teman da'i-da'i, atau saya dengarkan para masyayikh yang dari Saudi dalam bahasa Arab. Jadi saya tidak ada selang waktu di mana saya kosong gitu di mobil, atau saya lagi berzikir kepada Allah SWT. Saya coba lakukan, kemudian saya isi pengajian 2 jam lagi, jeda lagi antara pengajian kedua dan ketiga juga saya dengarkan lagi ceramah. Itu luar biasa. Api iman dalam hati itu terus berkobar ikhwah. Kadang-kadang antum dari pengajian seperti ini keluar dari masjid, setan akan bisikin, tadi kan sudah pengajian, sekarang hiburannya musik. Dibisikin sama dia, antum iyahkan, begitu lemah, tidak sidq. Yakin ikhwas sekalian, kalau antum yakin di majlis ilmu bisa menambah iman,
bisa mengingatkan kita kepada Allah Azza wa Jal, bisa membuat kita rindu dengan akhirat, bisa tahu tentang surga, bisa tahu tentang neraka dan kita khawatir tentang neraka tersebut, lalu kenapa tidak sepanjang hidup kita seharian itu diisi dengan hal tersebut? Sayangnya rumah-rumah umat Islam sekarang ada Al-Quran itu kalau ada kematian, malah sebenarnya tidak ada Al-Quran dalam sunnah Nabi SAW dibaca pada saat kematian. Sebaliknya mereka lakukan hal tersebut dalam masalah ekonomi, riba, ya, gharar, semuanya, kezaliman, manipulasi yang dilarang oleh Nabi SAW, dilarang oleh agama, tapi dilakukan. Alasannya apa boleh buat Ustaz? Nggak ada jalan lain. Lalu antum depan Allah Azza wa Jalla juga akan katakan itu pada hari kiamat, pada saat dihisab, nggak ada jalan lain. Lepaskan diri dari situ.